Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapa, terima kasih banget buat kebaikan-Mu, kasih setiamu, rahmat-Mu yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih sayang-Mu atas kehidupan kami. Kami mendengar perkataan-Mu Tuhan, kalau perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, jangan malas. Sama-sama katakan dengan saya, jangan malas. Amsal pasal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, orang yang bekerja keras akan memegang pimpinan, tetapi orang yang malas akan selalu berada di bawah perintah. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, untuk setiap kita memiliki tangan yang rajin. Yang percaya katakan amin. Saya percaya banget Tuhan memberikan setiap kita potensi dan kemampuan di dalam diri kita, dan sudah terinstal di dalam diri setiap kita. Tetapi masalahnya kita nggak pernah mau mengembangkan apa yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita, dimana harusnya kita upgrade, kita latih, dan kita belajar. Karena pada dasarnya banyak orang maunya cepat jadi, serba cepat, nggak bisa melalui proses, nggak mau diproses, pengennya buru-buru cepet, terus pleng. Nggak mau ada proses belajar, proses latihan, proses mengupgrade diri, nggak mau cepet jadi. Bagaimana kita mengetahui kemampuan yang ada di dalam diri setiap kita? Lihat diri setiap kita ke dalam baik-baik. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan sudah taruh di dalam diri setiap kita. Dan kita juga tahu pasti ada banyak hal di dalam diri kita yang bisa kita kerjakan, yang Tuhan percayakan di tangan kita. Dan itu juga kita suka juga. Tetapi masalahnya, kita mau upgrade nggak? Kita mau nggak latihan? Kita mau nggak belajar? Untuk apa? Mengupgrade diri setiap kita. Tetapi justru kita malas mengembangkannya. Dan pada akhirnya potensi dan kemampuan kita hanya terjebak di dalam diri setiap kita, dan nggak pernah keluar di dalam diri setiap kita. Karena apa? Karena banyak orang hanya sibuk melihat keluar. Mau jadi seperti dia, mau seperti dia, mau jadi seperti dia. Orang hanya sibuk melihat luar dan pengen menjadi seperti dia. Padahal sesungguhnya Tuhan sudah taruh sesuatu, you original. Tuhan sudah taruh kemampuan, potensi di dalam diri setiap kita yang kita bisa kerjakan, yang kita bisa upgrade, sehingga setiap kita menjadi ahli di bidang setiap kita. Banyak kita cuma sibuk lihat keluar, dan pada akhirnya kita nggak bisa hidup maksimal dan malas untuk mengupgrade diri setiap kita. Alkitab katakan jelas, kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Yang seharusnya kita bisa terupgrade, tetapi karena kemalasan kita, selalu kemalasan itu akan menarik setiap kita ke bawah dan membuat kita cuma senang di zona nyaman. Ya udahlah, gue begini aja, udah aman kok. Udahlah aman, oke kok. Padahal setiap kita bisa lebih maksimal lagi. Tuhan mau setiap kita ada di posisi ini, tetapi setiap kita nyaman di posisi ini. Harusnya setiap kita bisa mengupgrade diri kita, belajar, latihan, upgrading terus. Itu perintah Tuhan kok. Tuhan mau setiap kita memiliki tangan yang rajin. Karena di tangan yang rajin itu kita bisa menikmati berkat dan kebaikan Tuhan.
dan membuat kita cuma berada di zona nyaman nih. Kalau setiap kita hanya aman-aman aja dengan keadaan setiap kita dan tidak pernah mau mengupgrade diri kita dan tidak pernah mau belajar. Amsal 21 ayat 25 bilang begini, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Kemalasan akan membunuh potensi setiap kita, kemampuan kita. Tangannya malas untuk belajar, malas untuk mengupgrade diri, karena kemalasan juga akan membunuh masa depanmu. Kalau kita baca dalam Matius pasal 25 dari ayat 14 sampai dengan 30, ini soal perumpamaan tentang talenta. Ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang 2, ada lagi 1, masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Tuhan tahu, Tuhan berikan sesuai dengan kesanggupan setiap kita. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Di mana orang hamba ini menerima 5 talenta dan menjalankan dengan apa? Dengan tangan yang rajin, sehingga beroleh lagi 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta juga. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuanya. Seperti yang tadi saya katakan, kalau setiap kita tidak mengupgrade diri setiap kita, kemampuan dan potensi hanya terjebak di dalam diri kita dan tidak pernah keluar. Yang sesungguhnya, kalau setiap kita mengupgrade diri kita, kita melatih diri kita, kita belajar, sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan kebaikan. Dan juga Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat yang buat saudara dan saya, untuk saudara dan saya nikmati. Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Kata Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh 5 talenta. 21, kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dengar baik-baik, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau setiap kita setia mengupgrade diri kita dari hal-hal yang kecil yang kita kerjakan dengan setia, maka Tuhan juga akan memberikan kepercayaan kepada setiap kita yang lebih lagi. Ayat 23, maka katanya Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini yang memberikan 2 talenta. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Itu berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan apa? Malas. Firman Tuhan katakan jelas, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kalau saudara tidak mengembangkan potensi dan kemampuan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kehidupan kita, saudara tuh jahat dan apa? Malas. Firman Tuhan yang katakan, bukan saya yang katakan, tapi firman Tuhan yang katakan. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyainya, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat peratap dan kertak gigi. Dengar baik-baik, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan mau setiap kita memiliki tangan yang rajin. Tuhan sudah taruh kemampuan dan potensi dalam diri setiap kita. Biarlah setiap kita mengupgrade diri kita. Biarlah setiap kita latihan. Belajar dong, jangan malas.
Jangan cuma ada di zona nyaman-nyaman aja. Oke lah, udah begini-begini aja. Tuhan mau setiap kita ada di level sini. Tapi jangan sampai kita puas di level tengah. Tuhan mau setiap kita ada di level yang atas. Supaya apa? Supaya hidup kita jadi saksi. Supaya hidup kita jadi berkat buat orang lain. Gimana kita mau berkati orang lain, padahal sesungguhnya kita masih bergantung sama orang lain. Tangan orang rajin akan dipercaya, tetapi tangan orang malas tidak bisa dipercaya. Bapak Ibu sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah melalui perenungan firman hari ini, biarlah setiap kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan di tangan setiap kita. Dan kerjakan itu dengan setia. Kerjakan dengan setia. Lakukan dengan semangat. Rajinlah, jangan malas. Sehingga seperti firman Tuhan katakan, kalau kita memiliki tangan yang rajin, tangan yang rajin itu memegang apa? Kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jangan sampai pada akhirnya kita harus kerja paksa. Karena apa? Kemalasan kita sendiri. Tetapi biarlah setiap kita mengupgrade, melatih, belajar, mengembangkan setiap potensi yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Dan hidup kita menjadi kesaksian dan menjadi berkat buat banyak orang. Oleh sebab itu, jangan malas. Jangan malas. Biarlah hidup kita melakukannya dengan rajin dan setia. Maka Tuhan akan mempercayakan lebih lagi dan lebih lagi. Tapi kalau kita malas, Tuhan gak bisa percaya orang malas. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau setia. Engkau melihat setiap kami, Tuhan. Dan aku percaya Engkau memampukan setiap kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kami. Kami mau mengembangkan itu, Tuhan. Kami nggak mau jadi malas. Kami nggak mau kemampuan dan juga potensi itu hanya terjebak di dalam diri kami. Tapi kami mau itu keluar dan menjadi berkat dalam kehidupan setiap kami. Dan banyak orang diberkati melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Aku bersyukur Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami malas. Ampuni setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah firman ini mengubah kami, merubah hidup setiap kami, untuk kami melakukannya dengan setia dan rajin ya Tuhan Yesus. Kalau ada sahabat-sahabatku saat ini mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa Tuhan jamah mereka, masuk ke dalam hati mereka dan menjadi Tuhan atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.